Halo teman-teman semua, kali ini aku mau membagikan sebuah analogi atau cerita vision yang ditulis dari penglihatan yang didapatkan dari setiap pendoa-pendoa di gereja kami Overcomer Church. Dan buku yang aku bagikan yang berisi vision kali ini berjudul Perjanjiannya, yaitu perjanjian Tuhan atas hidup kita, atas hidup gereja di Indonesia dan khususnya Overcomer Church. Ada sebuah analogi yang berjudul Analogi Jejak Kaki Tuhan. Pada saat penyembahan sebelum khotbah, Tuhan Yesus memberikan penglihatan dan saya melihat bahwa Tuhan Yesus menaruh satu bunga berwarna biru muda. Dan seisi ruangan kita dipenuhi dengan keindahan bunga tersebut. Tuhan Yesus berkata, "Ini adalah bunga kemurnian yang kuberikan. Jagalah semuanya, dengan ini Overcomer." Sewaktu saya menoleh ke bawah, saya melihat ada jejak kaki emas. Saya bisa merasakan diri saya kebingungan dan bertanya-tanya, ini jejak kaki siapa? Lalu saat saya menoleh ke depan, ternyata saya tidak berada di Overcomer. Tuhan Yesus pun hadir dan berkata kepada saya, "Nak, ini adalah jejak kakiku yang ada di gereja-gerejaku. Sebelumnya aku berdiam di tengah-tengah mereka, namun sekarang hanya jejak kakiku yang ada di sana. Sebab aku hadir di Overcomer. Jagalah hati kalian, dan janganlah sampai kalian menjadi gereja yang hanya memiliki jejak kakiku. Teruslah belajar untuk datang dengan iman dan teruslah belajar menyenangkan hatiku seperti gembalamu." Nah, pada analogi ini Tuhan menceritakan atau memberikan pesan bahwa Tuhan itu sebetulnya ingin hadir di setiap gereja-gereja. Tuhan itu ingin hadir dalam setiap keluarga-keluarga, bahkan Tuhan itu sendiri ingin hadir di dalam setiap hidup kita masing-masing. Tapi seringkali ketika Tuhan itu hadir, ternyata mungkin ada sikap familiarity, ada rasa bosan, atau ada rasa yang namanya tidak menjaga sesuatu yang berharga itu atau menganggap remeh, sehingga tanpa sadar ternyata Tuhan itu udah gak lagi berdiam di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah keluarga kita. Di sini Tuhan sendiri mengingatkan setiap kita bahwa perjanjiannya itu adalah Tuhan selalu beserta dengan kita, berjalan bersama-sama kita. Tapi adakah rasa takut di dalam hidup kita kalau bagaimana Tuhan itu gak lagi berjalan bersama kita? Bagaimana apabila hidup kita ini hanya tertinggal jejak kaki Tuhan, tapi Tuhan ternyata sudah berlalu dan pergi? Pastor Barry pernah mengatakan, mungkin kejadiannya akan terasa cepat, tapi penyesalan yang kita akan rasakan adalah seumur hidup. Karena ketika kita kehilangan Tuhan, ketika Tuhan pergi meninggalkan kita, maka kita kehilangan segalanya. Di sini Tuhan ingetin kita bahwa setiap kita harus menjaga yang namanya setiap kemurnian. Kita harus menjaga setiap namanya itu iman, dan juga bahwa agenda kita, satu hal yang perlu kita pegang dan kita jaga sampai garis akhir itu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Seperti teladan Pastor Barry yang kita udah lihat, bagaimana kegigihan Pastor, gimana kenekatan Pastor dalam mengejar Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan selalu ingin membuat Tuhan itu terkejut dengan surprise-surprise yang diberikan. Itu hanya didapatkan ketika kita ini benar-benar mau menyenangkan orang yang atau sosok yang sangat kita cintai. Tapi kenapa sih kita itu mencintai Tuhan dan harus kita itu mencintai Tuhan gitu? Karena sebenarnya Tuhan sendiri yang terlebih dahulu udah mengasihi dan mencintai setiap kita. Belajar dari analogi ini, jangan sampai setiap jejak kaki Tuhan itu ternyata hanya tinggal dan Tuhan udah gak ada lagi di tengah-tengah kita. Tapi kita harus menjaga setiap kehadiran Tuhan, setiap keberadaan Tuhan itu sebagai harta warisan yang ilahi yang harus kita jaga dengan segenap hati, segenap hidup, dan seluruh kekuatan kita. Ingat pesan ini baik-baik. Jaga setiap hati kita juga, dan jaga setiap hidup kita untuk kita selalu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Itu aja yang aku mau share kali ini. See you and God bless you.